Assalamualaikum Tretan, apa kabar Tretanku semua? Semoga kalian yang di sana baik-baik saja dan yang sakit semoga lekas sembuh dan semoga dilancarkannya para rezekinya Tretanku semua. Amin amin ya robbal alamin. Yang belum subscribe, yang baru bergabung di channel ini mohon subscribe-nya dan bantu di like ya. Jangan lupa nyalain tanda loncengnya ya. Kalau sudah subscribe. Kali ini saya akan menjelaskan mesin penetas ya yang sering gagal, termasuk saya juga ya pernah mengalami kegagalan juga. Ada beberapa hal ya, beberapa faktor yang kita mengalami penetasan burung puyuh ataupun burung ayam ya. Nah, jadi ini ya, kita harus tahu di dalam itu panasnya berapa dan kelembabannya berapa ya. Kalau saya ini patokannya menggunakan pengukur suhu kayu yang mereknya Gea ini. Ya ini ya pas ya. Ini pas di 38 ya. 38 pas ya. Kurang dikit. Kurang dikit aja ya. Ini suhunya ya. Jadi Anda harus tahu di dalam suhu itu tercapai atau tidak yang dibutuhkan oleh mesin penetas untuk menetaskan telur, baik pun ayam, bebek maupun puyuh. Nah, jadi Anda harus tahu. Nah, ini ya, lagi sekalian bolak-balik dulu, begini aja bolak-baliknya. Biasanya yang mengalami kegagalan itu suhunya terlalu panas ya, terlalu panas yang mencapai 39 Celcius ke atas. Nah, itu biasanya bisa gagal ya. Biasanya bisa gagal. Menurut saya panasnya yang ideal ya, yang ideal yang pokoknya akurasinya bagus. Inilah dia. Nggak usah merek-merek lain, inilah dia. Ya, ini ya, Anda harus nonton ini ya. Ini kotor ini karena dia diberakin oleh burung puyuhnya ya. Ini kotor ya, maaf ya. Jadi menggunakan ini aja ya. Nah, itu ya. Ini kan turun lagi kan karena saya dibuka kan. Ini pas ini. Mungkin selisihnya satu derajat aja. Kemarin saya beli 3 itu rata-rata suhunya sama semua. 38 Celcius. Yang dibutuhkan oleh mesin pentas itu yaitu suhunya 38 Celcius dan paling rendah itu 37 ya. Ketika lampu mati itu suhunya mencapai 38. Ketika suhunya turun itu mencapai 37 Celcius. Biasanya ada yang memakai 37,5 hidup, 3,8 tuh mati ya. Biasanya begitu ya. Ada yang begitu ya. Ya kalau belum tahu tentang pemanasan ini mungkin bingung ya. Jadi amati aja dulu ya. Lalu selanjutnya faktor yaitu telur yang tidak fertil, yang tidak dibuahi. Nah, ya, yang tidak fertil itu biasanya diakibatkan burung udah mulai tua. Biasanya juga protein di dalam tubuh si burung puyuh itu yang betina dan yang jantan itu kurang terpenuhi persyaratannya. Lalu biasanya embrio pada telur puyuh ini mati di jalan atau pas hari hanya sudah retak, paruhnya sudah nongol itu mati, biasanya sering begitu. Nah, cuman kalau misalnya 1, 2 atau 10 telur dengan kapasitas sekali netaskan 500 itu sudah soal biasa ya.
nggak masalah ya. Seperti kayak ini saya, kayak seperti ini seperti punya kayak saya kayak seperti punya saya kayak ini. Nah, ini kapasitas 550 ya. Ini begitu banyak telurnya yang nggak netas. Karena biasanya saya menghitungnya bagi 3 ya. Dari 550 itu saya bagi 3, yaitu sepertiganya sep, dibagi 3 yang nggak netas, yang laki-laki dan yang perempuan ya. Ini perempuannya sudah saya pisah. Ini makanya hitam semua, tinggal ada satu itu, satu dua. Nah, ya, ada beberapa yang belum diambil nih. Soalnya semalam masih masih itu ya, masih basah ya. Lalu burung tua itu bisa mengakibatkan indukannya itu telurnya nggak fertil. Nah itu ya. Selanjutnya perbandingannya itu misalnya satu jantan itu betinanya berapa, nah atau 1:5 atau 1:3, itu berpengaruh sekali ya. Kenapa berpengaruh? Si jantan itu biasanya kalau saya ini memakainya 1:3. Saya mengejar fertilitasnya, bisa-bisa aja 1:5. Cuman kalau menurut saya fertilitasnya untuk menetasnya itu minim ya, menurut saya ya. Lebih banyak yang 1:3 menurut saya. Nggak tahu menurut para senior-senior semua yang sudah di pengalaman di kandangnya, belum tentu di kandang saya cocok, belum tentu di kandang Anda cocok juga menggunakan prinsip ini ya. Jadi silakan amati, tiru dan modifikasi ya. Sudah itu perbandingannya, kalau menurut saya sih bandingannya 1:3 aja udah lumayan ya, udah lumayan. Jadi tadi nutrisinya juga pengaruh dari masalah embrionya. Lalu suhu penetasan juga itu berpengaruh juga untuk menetaskan burung puyuh ini, atau ayam ataupun bebek ya, berpengaruh juga sama kelembabannya. Jadi Anda harus perhitungkan alat-alat apa aja yang sangat membantu dan akurasinya itu pas ya. Itulah mereknya Degia ya, untuk rekan-rekan semua. Insya Allah akan itu ya, kenapa akan baik-baik saja selama ini ya saya mencobanya. Dan lalu ini ya, nah ini kelembabannya 51 karena sudah dibuka nih, jadi turun dia kelembabannya ya. Ini panasnya ini 3,7 ya, 3,7,4 ya ini ya. Ini kalau kelembabannya saya mengukur di sini ya, ataupun Anda membeli termostat STC 30 nih, STC 3028 ya. Ini sudah mengukur kelembabannya, dan ini pengukur panasnya ya. Ini panasnya, ini kelembabannya yang dibutuhkan oleh si telur penetas. Itu kalau suhu yang diperlukan saat menetas itu di sekitaran 50 sampai 65% ya kelembabannya ya. 50 sampai 65% kelembabannya ya. Saya menggunakan patokan ini. Kalau ini panasnya ini biasanya lari nih panasnya nih. Nah, jangan menggunakan suhu panas yang di sini ya. Ini menurut saya, pengalaman saja, ini enggak sesuai ya. Ini pengukur panasnya juga nih, enggak sesuai ya. Jadi begitu untuk rekan-rekan para pemula menetaskan burung puyuh itu anti gagal ya. Dan kedua, Anda harus menggunakan ini termostat yang tadi itu kan, yang STC 3028 itu kan yang digital ya, ini yang manual ya.
Yang manual. Apa bang bosannya ini yang manual? Ketika ya, ketika si yang digital itu error. Nah, error itu bisa mengakibatkan lampu itu hidup terus dan tidak mati-mati. Jadi kan kalau misalnya lampu hidup terus dan tidak mati-mati, tidak mati, suhu itu bisa mencapai 50 derajat Celcius ya. Jadi embrio dalam telur itu bisa mati total ya. Saya pernah mengalami juga gitu tuh ya. Jadi antisipasinya yaitu menggunakan ini. Ya. Ketika di termostat digital itu di settingnya 38, lampunya mati, kita setting di sini ini di sekitaran 38,5 atau 38,2, supaya kalau suhu itu melebihi yang dari termostat digital itu yang error, ini ada itunya, pengamannya, ibaratkan tamengnya ini. Nah, kalau ini nggak mungkin rusak ini. Kalau ini pun rusak, dia akan gelembung terus, suhunya rendah terus. Ya, suhunya rendah terus kalau ini sampai tabungnya ini yang hitam ini bocor ya. Suhunya akan rendah, nggak mungkin sampai 38 ya Celcius. Itu menurut pengalaman saya ya. Nggak mungkin sampai segitu suhunya. Sedangkan kalau digital itu bisa lebih dari 50 Celcius ya. Karena saya sudah mengalami telur 800 butir itu pesanan orang mati total karena hari hanya, misalnya hari hanya sekarang mau menetas itu tadi pagi itu kepanasan, suhunya error, termostatnya error. Nah, itulah yang bisa jadi kegagalan saat menetaskan telur puyuh, ayam ataupun bebek ya. Nah, lalu jangan kelembabannya itu menggunakan apa bang? Maaf ya, nanti lupa ya. Kelembabannya itu menggunakan air ya, air di bawah pakai nampan. Karena saya menggunakan STC 3048, saya menggunakan apa namanya, pokoknya yang kabut-kabut itu apa namanya, lupa saya namanya, dry maker. Nah, dari menggunakan dry maker ya, menggunakan dry maker seperti ini nih, itu ya. Nah, seperti ini dry makernya ya, dia ngembun nanti ya, kalau suhunya kurang itu ngembun dia ya. Itu saya belinya online ya, sama ini ya, nih yang menghidupannya. Jadi semoga bermanfaat ya. Harus tahu panas panas yang dibutuhkan oleh mesin penetas untuk menetaskan telur ayam ataupun puyuh ataupun bebek ya, harus tahu. Dan kelembabannya harus tahu juga ya. Kalau khusus pemula janganlah buat mesin seperti ini, jangan ya, kalau belum tahu ya. Ya kalau andanya nekat inisiatifnya mau bikin yang tingkat seperti ini, mau besar sekali, boleh-boleh aja ya, boleh-boleh aja. Tapi saya sarankan menggunakan satu tingkat aja yang seperti ini ya. Yuk kita tarik kandang dulu ya, saya skip dulu ya, skip. Dan ini ya, ini mesin yang kedua saja yang aktif ya. Ini menggunakan STC 1000 ya, dan juga menggunakan termostat manual ya. Dan ini ya, Anda harus menggunakan ini aja, ukurannya lebarnya terserah Anda aja, dan jaraknya ini ke sini ini 50 cm ya. Dan dari, tunggu ya, dari atas sini ke sini ke telur ini kurang lebih 25 cm ya, kurang lebih di angka 25 cm sampai 30 cm ya. Nah, pokoknya Anda harus membuatkan dari sini ke sini box ini 50 cm, lalu
dari sini ke sini tuh 10 cm ya. Nah, jadi kurang lebih dari telur ke atas ini kurang lebih 30-an ya. 30-an atau 25 cm. Kok jauh benar, Bang? Kenapa jauh benar, Bang? Karena saya nih banyak lampunya dan ini 1,20 m. Nah, kalau menurut saya kalau dekat lampu itu dia cuman fokus satu titik ini aja. Nah, menurut saya ya. Tapi kalau makin tinggi dia kan cahaya aja senter aja, kalau kita makin jauh ditembakkannya kan makin menyebar itu. Makin menyebar ya kalau senter kalau malam itu kan. Nah, kalau kita ada senter dekat dia akan kelihatannya cuma di daerah sini saja. Kalau misalnya kita agak jauh kan, itu kan menyebar lebih banyak kan. Nah, fungsinya sama seperti ini ya. Kenapa saya lampu yang jauh? Karena supaya sudut sekitaran sini ini terjangkau semua ya oleh panas si lampu satu ini. Nah, jadi begitu ya. Ini sudah yang menggunakan 6 buah lampu ya. 6 buah lampu ya. Nah, itu ya. Juga menggunakan pengukur suhu yang kayu yang merek GEA ya, GEA GEA. Nah, itu sama juga tuh. Yang Omen TV itu enggak boleh, enggak usah dibeli ya. Karena akurasinya kurang bagus. Jadi begitu ya. Nah, jadi semoga bermanfaat video ini ya. Ini udah cukup panjang sekali untuk cara menetaskan telur ayam, bebek, puyuh anti gagal ya. Nah ya, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga sukses semuanya, amin ya rabbal alamin.